dokter untuk menyarankan saya harus menjalani radioterapi selama 28 kali dan kemoterapi. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa kembali dengan Eni YouTube channel di sini teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semuanya itu sehat walafiat ya teman-teman ya. Untuk yang klik video ini, untuk di vlog kali ini teman-teman, saya mau sharing tentang penyakit ya teman-teman ya. Antara lainnya itu penyakit saya yang saya derita saat ini ya teman-teman ya. Dan mungkin ada untuk sebagian besar sudah ada yang tahu di vlog-vlog saya sebelumnya ya teman-teman ya, bahwa saya itu menderita kanker serviks ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang menanyakan kapan operasinya dan bagi yang menyarankan segera cepat-cepat ke rumah sakit. Nah, di sini teman-teman saya mau membahasnya. Saya kan di sini itu kerja ya teman-teman ya. Jadi waktu saya periksa itu saya mengalami ketidaknyamanan karena saya itu datang bulan dalam 1 bulan itu 2 kali, itu kan saya itu merasa tidak nyaman ya. Jadi saya lari ke rumah sakit sesempatnya mungkin. Pagi itu saya nggak izin siapa-siapa, nggak izin majikan, cuman yang tahu itu kakek di sini. Kakek nenek tidurin aja sebentar, saya mau ke rumah sakit mau periksa gitu. Terus kamu mau periksa apa? Ya mau periksa kewanitaan gitulah. Terus akhirnya setelah itu jadi saya tinggal tahu kalau sebelumnya itu saya nggak tahu itu kena kanker serviks gitu ya teman-teman. Mana saya tahu tentang kanker gitu ya teman-teman, karena saya itu merasa itu tidak sakit. Saya itu nggak merasa sakit gitu, karena nggak ada keluhan rasa sakit. Cuman ya pinggang pegel itu kan wajar lah, semua orang juga mungkin mengalami yang namanya pinggang pegel ya. Nah, saya disitulah jadi saya periksa dokter. Nah, pada akhirnya saya divonis kanker serviks ya pada hasilnya itu. Nah, untuk lalu saya kasih tahu dengan majikan bahwa pihak rumah sakit pun sudah mengatakan ke saya, kamu harus segera ke rumah sakit sebelum terlambat gitu. Tapi kan saya kerja teman-teman ya, majikan saya nanti saya ajak kamu periksa lagi. Pemeriksaan itu kan ini teman-teman, jadi pemeriksaan itu kan nggak cuma papsir doang, itu harus radiasi scan sama MRI itu juga pakai waktu. Jadi setelah saya melakukan pemeriksaan itu kemarin tanggal 28 hasilnya, saya ambil hasilnya bersama majikan bahwa saya sudah tidak, dokter mengatakan bahwa saya sudah tidak bisa dioperasi karena sudah stadium 3. Ya, dia dokternya bilang bahwa sudah menjalar ke limpa. Limpa itu getah bening ya. Jadi udah nggak bisa dioperasi. Jadi dokter untuk menyarankan saya harus menjalani radioterapi selama 28 kali dan kemoterapi. Kemoterapinya itu 1 minggu sekali dan harus menginap di rumah sakit. Nah, itu saya mau lakukan segera mungkin. Sekarang majikan juga lagi mencari yang jaga nenek ya teman-teman ya, karena ini pasien saya itu bukan kayak pasien yang bisa jalan makan gampang itu 15 menit selesai.
bukan pasien gampang teman-teman. Ini apa, pasien saya itu kan sininya tuh udah rusak otaknya, jadi kadang ngamuk lah, kadang nggak mau gitu. Pokoknya tahu sendirilah kalau orang udah punya otaknya udah rusak gimana lah, udah error gitulah. Terus tenaganya itu, dia itu suruh jalan ke sini ke sana gitu. Dia itu maunya tidur, sedangkan majikan saya itu nggak menginginkan tuh si ininya tuh tidur terus. Itu nggak boleh, itu harus tong hitung sana kemari kesana mari. Itu yang sedangkan harus gerak-gerak ke sana sini, jalan-jalan sana ini, itu pakai tenaga teman-teman, nggak mudah itu jaga nenek saya. Terus anak-anaknya nenek itu pun kalau saya tinggal libur itu nggak ada yang bisa nyuapin, cuman nyiapin setengah mangkok semangkok udah, itu aja sudah dalam 1 jam. Kalau saya masih mendingan 1 mangkok nambah setengah mangkok, jadi 1 mangkok setengah itu dalam 1 jam. Dan dia sudah terbiasa mungkin disuapin saya. Lagipun kan harus pakai teknik gitulah. Yang namanya orang error kan harus bagaimana gitu. Kalau anak-anaknya kan asal disayang gitu. Aduh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya itu nggak jadi operasi, jadi harus menjalani pengobatan lain ya teman-teman ya. Ya mungkin ini sudah jalan dari Tuhan ya, bahwa mungkin mau memberikan kesembuhan itu dengan jalan lain gitu, bukan dengan jalan operasi. Ya saya hanya bisa bersabar bahwa Tuhan itu sedang menguji saya dengan kesabaran saya dikasih sakit seperti ini. Dan mungkin sudah Tuhan juga lagi mengangkat dosa-dosa saya. Semoga saya nanti bisa sembuh seperti semula lagi ya. Sebenarnya itu keluarga saya itu sudah menyuruh saya pulang teman-teman, tapi kalau saya pulang itu mesti hancur. Bahwa pengobatan di Indo itu nggak harus ada uang gitu, sedangkan di sini rumah sakit nggak membedakan antara yang punya uang apa yang enggak gitu. Mana yang merasa sakit itu, mana yang sakit itu pihak rumah sakit menolong, dan biayanya itu nggak terlalu besar. Walaupun saya setiap pemeriksaan saya membayar 700 NT, itu di sini mungkin udah besar ya teman-teman ya, tapi kalau di Indo itu lebih besar lagi. Itu kalau nggak salah itu scan MRI itu radiasi itu aja sudah katanya udah 15 juta lah. Kalau misalkan saya pulang itu uang saya tuh ya udah hancur habis buat berobat, dan belum tentu saya sembuh gitu. Jadi semoga nanti saya di sini bisa sembuh, karena pihak rumah sakit sini kan Taiwan itu adalah pengobatannya yang terbaik. Ya begitulah teman-teman ya. Semoga saya diberi kesehatan kembali ya teman-teman ya. Saya tuh bingung sebenarnya mau gimana lagi ya, karena ya ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa. Diterima saja dengan sabar ya teman-teman ya. Karena Tuhan Yang Maha Kuasa itu mencoba seseorang itu tidak dibatas dengan di luar kemampuannya, dan mungkin saya pasti tahu bahwa saya itu mampu untuk menghadapi ini semuanya ya Tuhan, ya teman-teman ya. Jadi semoga
nanti saya sembuh. Minta doanya buat teman-teman semuanya ya. Saya sudah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Saya nggak tahu, mungkin orang sudah memandangku bahwa saya itu mau mati di hari-hari dekat ini. Tapi saya beroptimis, saya mensugesti diri sendiri bahwa pasti saya sembuh. Saya tahu bahwa Tuhan sedang menguji saya. Okelah teman-teman, cukup sekian teman-teman ya video dari saya. Saya berharap kalian, bagi semua wanita ya, perempuan ya, yang umur 40 lah ke atas, itu sudah rawan dengan penyakit teman-teman. Jadi jangan lupa kalian ya, jamu kita sebagai wanita kan itu perlu. Pokoknya semuanya jaga kesehatan semuanya ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih buat semuanya ya teman-teman ya. Minta doanya semoga saya diberi kesembuhan. See you in the next video. Oke, bye-bye.